105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat malam Sobat Fox. Setelah tadi kita ketemu sama Mutia, sama Andi di Afternoon Tea. Malam hari ini, Rabu malam kita ketemu di Let's Talk With. Dan Gundisas kali ini sudah ditemani sama dua orang yang luar biasa. Di Let's Talk With kali ini kita akan ngomongin tentang, spesifiknya tentang pameran seni rupa, tapi nanti mungkin akan kita ngomongin juga ulas tentang perjalanan dari kedua orang beliau ini yang sudah hadir di studionya Fox Radio Jogja. Kali ini kita sudah kedatangan dua tamu. Dan selamat malam Mas John yang pertama. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas John. Ini namanya lengkapnya adalah Mas John Raymond. Iya, betul. Dan ini Instagramnya apa Mas? John Raymond Art ya. Jadi mungkin Sobat Fox kalau misalnya sudah pegang handphone, sekalian mungkin dengerin Fox Radio Jogja lewat aplikasi Fox Mobile Application, sekalian ini bisa kok langsung sekalian ngecek Instagramnya dari Mas John Raymond Art. Nanti jadi lebih kenal siapa sih beliau ini secara awalan gitu ya. Dan satu lagi kita punya satu orang tamu. Ini sudah nggak asing kalau di Fox Radio Jogja sebenarnya. Tapi kali ini adalah yang pertama kali untuk open mic di malam hari di Let's Talk With. Dan kita sama Mbak Citra Pratiwi. Selamat malam Mbak Citra Pratiwi. Selamat malam. Oke, enak loh, enteng loh suaranya. Oh lupa loh, nggak siaran sekalian Mbak. Mbak Citra, dan kali ini kita akan kenalin lebih detail bahwa yang pertama tadi kita sebutin namanya Mas John Raymond. Mas John Raymond ini adalah seorang seniman seni rupa, lebih tepatnya di seni lukis, gitu Mas ya. Dan kali ini Mas John Raymond ini lagi ada pameran tunggal di Yogyakarta. Karya-karyanya abstrak itu dipamerin di Love Gallery. LAV, mohon maaf. Jadi memang dibaca per huruf ya Mbak ya? Iya. LAV Gallery. Dan ada Mbak Citra Pratiwi ini, beliau ini adalah kuratornya, sekaligus pemilik galerinya. Dan juga Mbak Citra ini adalah seorang seniman juga, seni rupa juga. Jadi selain seniman seni rupa, terus kurator, pemilik galeri, dan juga kolektor juga. Dan ternyata ini juga ternyata temannya Mas John juga. Jadi udah kenal duluan ya sama Mas John. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit lebih jauh tentang Mas John dulu mungkin yang pertama. Mas John, ini kan saya taunya Mas John itu kenalnya dulu lulusan dari DKV. Iya, betul. Di Tenas itu Mas ya. Nah, akhirnya sekarang pameran seni rupa, lukis, abstrak lagi gitu Mas. Ini jauh berbeda kayaknya Mas. Walaupun masih sama ya. Ini adalah hasil produknya adalah gambar juga. Kalau dulu ngejelasin, sekarang bikin bingung nggak sih? Gitu nggak sih Mas? Iya, jadi kalau singkatnya, jadi waktu kuliah itu kan seni rupa, walaupun desain tapi 1 tahun pertama tuh mempelajari banyak teknis cat lah, gambar pakai pensil warna dan sebagainya. Nah begitu semester berikutnya masuk ke digital tuh saya tetap lebih senang di memakai teknis-teknis gambar secara manual. Jadi dari kuliah juga sebenarnya saya udah suka di situ. Nah begitu lulus saya sempat mendalami ilustrasi sebenarnya, ilustrasi floral semua saya coba gitu. Nah begitu itu tahun 2012 sampai 2016 mungkin ya. 4 tahun itu. Iya, 2016 ke 2017 setahun itu sebelum ke abstrak tuh. Transisinya saya mendalami surrealis. Tapi ternyata saya ngerasa tiap berkarya tuh kayak tertekan gitu. Kayak gak menikmati gitu ya. Yeah. Nah, sampailah saya coba distorsi tuh si bentuk-bentuk dari surrealis itu, hanya jadinya goresan dengan kuas dan tumpahan cat, dan justru di situ saya sangat menikmati dari 2017 akhir sampai hari ini gitu. Jadi itu perjalanan proses perubahannya, dan tapi mungkin kalau secara proses kreatifnya yang masih kepake dari zaman kuliah tuh proses riset, kayak proses kalibrasi warna, terus coba sketching komposisi, seperti itu saya masih lakukan sih. Cuman pada akhirnya memang waktu ngelukis saya
masih sangat mengandalkan si spontanitasnya gitu. Seperti Oke. itu. Kayak gitu akhirnya perjalanannya Mas ya. Dari dulu berpindah, mulai transisi sampai sekarang akhirnya menekuninya ke arah yang situ ya. Oke, mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi nanya ke Mas John Raymond selaku seniman seni rupa yang lagi pameran tunggal di Elavi Gallery ini, dan juga Mbak Citra. Tapi nanti ya kita habis ini ya, Sobat Fox. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi Sobat Fox di Let's Talk with John Raymond dan Citra Pratiwi. Dan kali ini kita akan ulik. Nah, ini kembali ke pameran seni rupa ini. Sebelum nanti kita akan mengulik juga bahwa katanya judulnya adalah Ataraxia. Iya. Tapi nanti biar kita akan nanya dulu ke Mbak Citra dulu nih, Mbak Citra. Mbak Citra, ini kita pengen tahu nih tentang proses kurasinya. Ya akhirnya ketemunya sama Mas John Raymond ini. Akhirnya karya-karyanya yang dipilih dari mungkin banyak karyanya dari 2017 sampai sekarang, dan akhirnya terpilih berapa karya Mas John? 25 karya yang dipamerkan di Elavi Gallery ini. Prosesnya kayak gimana nih Mbak Citra? Prosesnya itu menarik sih, karena sebelum kita membuat pameran tunggal ini sebenarnya kita belum pernah ketemu ya. Tapi kita sudah mengetahui karya gitu, bagaimana John Raymond berkarya, terus ciri khasnya seperti apa gitu. Tapi secara personal ngobrol langsung itu belum pernah sama sekali. Jadi kita mengawali proses pameran tunggal ini semua via digital gitu. Jadi kita hanya ngobrol via digital seperti itu. Ini Dan tuh direncanakan, sorry Mbak, direncanakan sejak lama juga Mbak ini untuk lama pameran. ya, hampir ada setengah tahunan ada ya. Oh, udah setengah tahunan nih persiapannya. Oke, monggo Mbak, silakan. Dan kemudian kita baru ketemu tuh di bulan Februari apa Maret ya? awal tahun ini. Awal tahun ini baru saya ke Jakarta, terus kita ngobrol gitu. Dan sebenarnya ketika bekerja sama dengan John Raymond, saya nggak banyak sih ikut campur dalam hal teknis, lukisan atau bahkan untuk memilih lukisan gitu. Lebih ke kayak konsep, terus kemudian kayak ke penajaman karya-karya gitu. Jadi kalau di dalam pameran tunggal itu kan kita harus ada satu rangkuman yang cukup kuat lah gitu, sehingga kita bisa mempresentasikan senimannya itu memang yang paling kuat dari apa yang dia punya, ability atau kreativitas atau artistik yang paling kuat dia punya. Dan kita memang tidak membuat pameran tunggal yang retrospektif, yang maksudnya merangkum perjalanan karya dari awal sampai akhir, tapi memang kita benar-benar berangkat dari tema yang baru atau yang paling kuat
Nah, kebetulan kan saya juga sebetulnya kurator yang lebih mirip sebagai fasilitator sih. Jadi kayak saya sedang menanyakan ke John Raymond kayak konsep yang sedang dia dalami atau hal apa yang paling menarik yang dia rasakan saat ini sebagai seniman. Nah, saya malah berangkatnya dari hal-hal tersebut gitu loh untuk kemudian dikembangkan dan akhirnya sampai dia selesaikan di dalam karya-karya di pameran tunggal Ataraksia ini. Dan akhirnya kita juga ketemu tema tentang Ataraksia ini. Oke, jadi malah lebih dalam mungkin ya akhirnya ya kalau misalnya yang dicari dari sisi itunya gitu ya Mbak ya. Nah, lalu untuk menemukan hal itu Mbak ada tantangannya nggak Mbak kemarin untuk menemukan apa yang ini ternyata yang cocok, ini ternyata yang kan belum pernah kenal, belum pernah ketemu sebelumnya dan akhirnya baru ketemu baru awal tahun ini kan ya gitu. Tantangannya gimana Mbak untuk menemukan itu? Tantangannya saya bersyukur sih John Raymond trust sama saya karena dia dikenal sebagai seniman yang introvert. Pokoknya selalu mengawali dirinya saya adalah seniman yang introvert. Tadinya saya juga sempat saya sanggup nggak ya menggali dirinya, maksudnya untuk bisa masuk ke celah-celah yang kalau kita kurasi kan kita harus bisa menemukan hal yang lain daripada yang lain ya, yang nggak umum lah gitu. Dan saya beruntung sih John Raymond trust dan terbuka, jadi saya ya bisa masuk ke hal-hal yang nggak permukaan itu aja. Nah ini pertanyaan ke Mas John ini Mas, bisa trust ke Mbak Citra ini. Sebenarnya tadi dibilang introvert dan sebagainya gitu. Dalam proses yang ini, kenapa Mas? Kenapa bisa memunculkan hal itu Mas? Kalau saya itu sebenarnya apa ya? Saya senang pembicaraan yang intimate, yang mungkin 2-3 orang gitu-gitu. Bukan berarti saya nggak bisa terbuka, tapi cara berkomunikasi saya aja yang mungkin kalau di banyak orang gitu, di sekumpulan orang lebih dari 5 atau 10 gitu, mungkin saya akan memilih di pojokan gitu loh. Tapi kalau misalnya udah berbincang, waktu itu Mbak Citra datang ke Jakarta, kita ngobrol berempat, saya bisa cerita banyak hal gitu sebenarnya. Dan jujur senang banget bisa ditawari juga sama Mbak Citra untuk pameran tunggal di sini tuh, karena perdana juga kan. Dan di sisi lain juga saya seneng Jogjanya gitu. Sebenarnya hampir tiap tahun kita ke Jogja sih. Buat jalan-jalan tapi Mas? Jalan-jalan, lihat pameran dan sebagainya. Dan seneng banget bisa ada kesempatan ini gitu. Jadi dari hal yang itu, dari kesenangan itu, akhirnya ya bisa trust gitu. Lalu berarti sebenarnya yang mau disampaikan dalam pameran kali ini memang berarti sisi dari Mas Johnnya gitu Mbak ya? Fokus ke Mas Johnnya, dari karakternya Mas John, karena kayaknya aku baca dari beberapa source kemarin, dari hasil opening acaranya kemarin itu, memang tadi ngomongin tentang keramaian dalam kesepian dalam keramaian. Keheningan dalam keramaian kayak gitu-gitu juga Mbak ya. Berarti memang sisinya Mas John terungkapkan lewat karya-karya yang di pameran ini ya. Jadi di dalam karya-karya ini kita kan mengangkat tema tentang ataraksia. Jadi ataraksia ini adalah sebuah konsep filsafat dari stoikisme yang mengatakan bahwa puncak dari kebahagiaan gitu adalah ketika kita berdiam dengan diri kita sendiri. Dan ini juga salah satunya juga saya temukan juga dari John Raymond juga gitu. Dan ini menjadi kayak semacam sebuah bentuk pergulatan batin dan juga pergulatan secara riset juga gitu tentang apa sih ataraksia ini. Dan kemudian banyak refleksi-refleksi tentang kondisi kita sekarang gitu, yang meskipun kita lagi secara fisik sendirian nih, apakah benar kita lagi berdiam dengan diri kita sendiri, atau justru kita sebenarnya di saat ini malah kita sangat sulit gitu loh untuk menemukan diri kita sendiri. Dan apakah betul dengan adanya
keramaian atau sesuatu yang mudah gitu, kita mudah mencari informasi, mudah mencari kabar, bahkan kita mudah mencari teman kita lagi ada di mana ya Iya, gitu. Itu kamu. apakah membuat diri kita bahagia? Nah, melalui teks tentang stoikisme dan ataraksia ini, John Raymond kemudian membedah sih tentang makna kebahagiaan, tentang tentang kekuatan diri sendiri. Nah, mungkin juga John Raymond bisa menambahkan gitu, karena dia kan sebagai seniman yang secara langsung ya berhadapan dengan teks-teks tersebut dan kemudian menggelutinya sampai akhirnya berwujud ke dalam karya. Heeh. Kayak gitu Mas juga Mas. Sebagian besar mungkin emang itu bagian dari kepribadian saya. Cuman memang ataraksia ini adalah mungkin satu filsafat yang udah ada dari Yunani kuno, tapi begitu saya baca, begitu langsung relate gitu sama, kayak mengkonfirmasi kepribadian saya tuh emang seperti ini loh gitu. Cuman dalam proses melukis yang paling menggambarkan mungkin ya ataraksia ini tuh seperti apa tuh waktu saya ngelukis di Pantai Anyer. Ada satu karya yang dipamerkan tuh, saya ngelukis di Pantai Anyer, posisinya yang di Mo Sunset tuh saya pikir bakal sangat indah dan seru gitu. Tapi begitu ada di sana banyak sekali gangguannya. Pasirnya masuk ke kanvas lah, terus catnya kan pasti ngelukis abstrak yang menumpahkan cat pasti cat kemana-mana gitu. Ada bunyi ombak yang kencang banget gitu. Sedangkan biasanya saya di studio yang hening, yang tenang, nggak ada gangguan, bahkan ada AC gitu. Sedangkan di sana panas juga. Itu buat saya itu penggambaran juga kehidupan yang kita nggak bisa mengendalikan banyak hal sebenarnya. Masa kita mau stop dulu, ombaknya stop dulu ya, saya mau lukis gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin Mas. Jadi emang udah harus direlain aja keadaannya. Cuman di situ saya, makanya judulnya Tenanglah Hai Jiwaku, tenang. Jadi waktu saya terlalu banyak gangguan gitu, mungkin saya diam dulu, ngeliatin matahari dulu, laut dulu, sampai ada satu momen kayaknya udah sampai di titik ketenangan ini, jedanya udah cukup, saya mulai ngelukis gitu. Itu yang mungkin cukup menggambarkan keseluruhan si konsep ataraksia ini tuh seperti itu mungkin ya. Oh gitu ya, perjalanannya, prosesnya untuk berkarya kayak gitu Mas ya. Untuk, dan ini juga ditampilkan tadi ya, Ada. di pameran ini juga ya. Ya, salah satu karya. Salah satu karya tadi. Judulnya apa Mas tadi Mas? Kenapa? Tenanglah Hai Jiwaku. Hai Jiwaku, Tenanglah. tenanglah. Oh, Yang dibuat dalam kondisi nggak tenang. enggak tenang. Iya. Selain sugesti buat diri sendiri, Iya itu. ditularkan lewat lukisannya. Oke, Sobat Fox, kita akan kembali lagi Sobat Fox di sesi berikutnya. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda.
105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi Sobat Fox di Let's Talk with Citra Pratiwi dan John Raymond. Dan Mas John, kita kembali ke Mas John ini. Mas John ini adalah pameran tunggal pertama nih Mas John. Dan ini di Yogyakarta. Kenapa Mas milihnya di Jogja gitu Mas? Selain tadi karena udah sering datang ke Jogja, ya setiap tahun datang ke Jogja ya gitu. Tapi apa Mas? Mungkin ada yang spesifik gitu Mas? Spesifik mungkin ada apa ya? Ada atmosfer yang tepat juga mungkin ya. Untuk konsep ini atraksinya kan tentang ketenangan, tentang keheningan, dan entah kenapa saya merasa di kota ini tuh lebih tenang daripada tempat saya tinggal di Jakarta. Kali Rada iya. jauh ya. Jadi ya emang kayaknya paling tepat untuk konsep ini sih. Walaupun memang saya kelahiran di Bandung, dan cuman Bandung udah nggak setenang dulu sih. Oh, Udah gitu. cukup rame juga sekarang. Iya, kebayangnya gitu kan, aslinya lahir di Bandung gitu kan, terus berkaryanya di Jakarta gitu. Terus apa mungkin karena ada ikatan apa gitu, perasaan batin sama kotanya Yogyakarta sendiri, atau ternyata itu tadi ya karena menurut Mas Dan ini John juga sih ibu saya kelahiran Solo yang tiap tahun kita pasti ke Jogja Solo gitu. Jadi kayak selalu ada. Dan Oke. ibu saya udah meninggal 2 tahun lalu, dan jadi kayak ada ya mengenang juga sih tiap kali ke sini. ada kerasannya itu dapat Mas ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau dengan karya-karyanya ini 25 karya yang ditampilkan di pameran Atraksia ini karya baru semua atau karya dari tahun berapa gitu Mas? Baru semua ini Baru semua di tahun 2023 tahun ini, dari awal tahun ini. 25 karya. kan nggak semua gede, jadi ada Oh yang ya. kecil-kecil juga ada. Ya tapi kan 4 bulan berarti ya prosesnya ya. 4 bulan sambil kurasi juga, Ya setengah tahun lah, 6 bulan. setengah tahunan ya. Hmm. Produktif Mas kalau gitu ya berarti ya hitungannya. Ya nggak sih? Cukup produktif. Karena teknis saya juga sebenarnya nggak lama bikin karya tuh, makanya lebih banyak pendalaman si maknanya itu sebenarnya. Oke. Nah, tadi nggak ada terlalu banyak campur tangan nih dari Mbak Citra tentang pengkaryaan, tentang bikin karyanya, gitu kan Mbak ya. Lalu kalau tentang apa namanya, akhirnya perwujudan pamerannya kayak gini, apalagi ini di tempatnya Mbak Citra juga di LAV Gallery ini. Memang ada tujuan-tujuan tertentu untuk apa namanya, display karya mungkin, tanggal pelaksanaan pameran dan sebagainya gitu mungkin Mbak Citra. Kalau aku lebih ini sih ke dari secara bentuk gitu, karena kan Mas John Raymond ini seorang seniman abstrak yang memilih abstrak ekspresionis. Iya. Nah dari keseluruhan kebanyakan bentuk-bentuk karya abstrak ekspresionis itu banyak menggunakan energi-energi itu yang sifatnya ledakan dan besar gitu. Jadi maksud saya ledakannya besar itu, jadi lukisan-lukisan abstrak itu biasanya menggunakan energi-energi yang sifatnya keras dengan brush stroke yang tajam. Kalau di Bali juga ada istilahnya taksu seperti itu. Dan pada John Raymond, kenapa saya merasa bahwa menarik kita mempresentasikan beliau untuk pameran tunggal di Jogja, untuk melihat bentuk abstrak ekspresionis yang lain yang belum banyak mungkin didalami oleh seniman-seniman gitu, karena dia memilih bentuk energi yang sifatnya lebih lembut. Kalau kita lihat di dalam karya-karyanya itu banyak ruang kosong, banyak jeda, yang itu menjadi pilihan artistiknya John Raymond gitu di dalam lukisannya. Sangat berbeda dengan kebanyakan pelukis abstrak yang bisa dibilang dia itu memenuhi seluruh kanvas. Kanvas itu mungkin kalau bisa itu penuh gitu, ataupun bentuk-bentuk komposisinya itu tidak menyisakan ruang kosong. Tapi buat John Raymond ruang kosong, jeda itu penting gitu. Selain secara bentuk artistik, dia juga menurunkannya juga sebagai sebuah konsep sebagai seniman gitu.
Oh, oke. Nah, itu menarik ya. Karena biasanya tadi itu ya penuh dalam satu kanvas banyak coretan dan sebagainya, ini malah membuat banyak atau ada jeda, ada ruang di situ. Itu memang sudah ditemukan Mas konsep dari Mas John Raymond ini sejak dulu 2017 bermula untuk menuju ke abstrak sampai sekarang kayak gitu, atau penemuan akhir-akhir ini aja atau gimana Mas? Jadi kalau awalnya itu sebenarnya secara komposisi dari awal emang seperti itu. Cuman untuk emang menariknya seni rupa itu semakin saya melukis semakin mengenali diri sih. Jadi waktu saya menyadari bahwa kepribadian saya kok ternyata seperti ini ya, lebih introvert itu ternyata bisa mempengaruhi secara visual waktu saya berkarya gitu. Nah itu mungkin di 2018-2019 mungkin saya menyadari itu gitu. Waktu ada proses kurasi juga, ada ngobrol sama kurator juga, ternyata emang di situ pengaruhnya. Dan sampai hari ini juga kemarin waktu ngobrol sama Mbak Citra juga saya ceritain bahwa saya tuh sangat menikmati melukis di ruang yang kosong sebenarnya, dan apa ya, nggak banyak, bahkan kalau ada musik pun sangat pelan gitu dan nyaman buat saya gitu. Jadi buat saya tuh jeda itu mungkin ruang kosong itu saya menikmati gitu, si keheningan itu gitu. Makanya itu yang tertuang di karyanya gitu Mas ya. Iya, karena kalau lihat ada beberapa itu di, ya mungkin ketika ketemu sama seniman lukis di Jogja, banyak yang suka perayaan, banyak yang suka kemeriahan dan sebagainya. Nggak tahu tentang hasil karyanya abstrak atau apapun ya. Itu tapi kalau tadi mungkin Mas John di awal memilih ketika ada sebuah keramaian mending di pojok lah gitu dan sebagainya. Kan jadi unik Mbak ya ini. Karakter yang unik sebenarnya gitu. Dan ini juga nggak nyeleneh, biasanya kalau seniman itu kan nyeleneh. Kelihatannya kan kayak gitu, tapi mungkin karena berangkatnya juga berbeda Mas ya. Dari hal gitu Mas. Lah, lalu kalau ngomongin tentang pengaruh Mas, dari dulu pernah kuliah di DKV waktu itu, yang tadi mungkin aku menyebutnya desain komunikasi visual itu kan berarti kan akan menjelaskan ke banyak orang, sedangkan yang ini ya mungkin membuat orang jadi tidak terjelaskan secara langsung gitu, mungkin lebih tepatnya kayak gitu. Masih banyak Mas pengaruh-pengaruh DKV di karyanya Mas John akhir-akhir ini. Kalau di karya mungkin lebih ke komposisi, warna, sama mungkin ini kali ya, mungkin kayak bikin desain sendiri mungkin untuk apa, kayak di sosial media gitu. Khususnya bareng, jadi saya sama istri tuh sebenarnya kerja bareng, dia memanage saya juga banyak hal. Jadi dari dia referensi tuh sebenarnya dari dia kebanyakan untuk kayak visual posting ya, khususnya sosial media. Jadi mungkin dipakainya di situ sih, di sisi itu. Cuman kalau di kanvas mungkin hampir bukan secara teknis jatuhnya, tapi lebih ke risetnya gitu. Lebih ke risetnya masih dipakai gitu Mas ya. Dulu ada kagok-kagoknya nggak sih Mas dulu dari nggak kanvas ke kanvas gitu kan? Sempat gitu juga Mas? Kagoknya di awal banget ya, mungkin jadi waktu dulu sebelum di kanvas besar saya selalu di cuman A4 gitu, kecil kertas, bikin sketsa dari akrilik gitu. Begitu digedein tuh kagok sih awal-awal. Kagok banget. Tekstur juga beda, pengaruh jadi situ Mas. Iya, kaku banget. Tapi begitu udah di tahun pertama, nggak lama sih sebenarnya, sekitar 4-5 bulan, justru lebih nyaman yang lebih gede-gede gitu, di atas semeter lebih nyaman sekarang. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang pemilihan apa namanya warna nuansa tadi, ngomongin banyak jeda dan sebagainya, itu juga ada pengaruhnya Mas dari DKV dulu Mas, tentang apa? Kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya tentang kenyamanan itu, kesendirian dan sebagainya. Mungkin terjemahnya melalui karya di situ juga ada yang masuk ke situ Mas. Untuk konsep atraksia ini memang saya paling banyak menggunakan, ada selalu elemen birunya sih, warna birunya, karena saya merasa dan secara psikologi warna juga
biru itu kan lebih ke ketenangan, kayak ngelihat laut biru, langit biru gitu tuh ada sisi psikologi yang bikin tenang, dan saya rasa itu yang eh, cocok untuk mewakili si ataraksia ini gitu. Kalau dari warna, kalau komposisi mungkin saya tetap ngalir sih kalau udah ngelukis ya, lebih ada sisi spontannya di situ sih. Ekspresinya gitu nanti. Ekspresinya. Oke, Sobat Fox. Mungkin kalau Sobat Fox datang ke pamerannya di LAV Gallery ini, kita juga punya harapan untuk bisa ikut merasa tenang, mungkin gitu kan ya harapannya. Iya. Tapi ntar kita akan tanya lebih jauh sama Mbak Citra habis ini tentang pamerannya, tentang bagaimana respon dari publik juga harapannya ketika datang ke pameran ini. Tapi ntar ya. Oke, Sobat Fox, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sobat Fox, ini adalah sesi terakhir atau sesi keempat dari Let's Talk with John Raymond dan Citra Pratiwi untuk Ataraksia. Nah, kita akan fokus menuju ke pamerannya kali ini Sobat Fox. Dan kita juga akan pastinya ngajak Sobat Fox buat datang ke pamerannya juga. Tapi kalau kita datang ke pameran, nah ini menurut Mbak Citra, apa toh yang sebenarnya akan kita dapatkan dari pameran itu, Mbak? Sebuah pengalaman visual. Oke. Sebuah pengalaman visual tentang mungkin. Kalau untuk tentang John Raymond ini pengalaman visual mengenai lukisan abstrak. Okay. Ya seperti yang tadi saya ceritakan sih tentang lukisan abstrak ekspresionis itu tadi. Ya kemudian kita akan bisa melihat sebuah pengalaman visual tentang karya-karya abstrak ekspresionis yang menggunakan tema tentang filsafat. Nah, mungkin satu rangkuman singkat ini dari Mbak Citra. Ini juga akan membuat satu frame atau jadi satu landasan buat Sobat Fox datang ke pamerannya, buat nyiapin diri. Ini apa sih yang mau kita saksikan di sana? Kalau dari Mas John sendiri, kira-kira dari bahasanya Mas John sendiri juga nih, kalau Sobat Fox datang ke sana, dapat apa nih Mas kira-kira Mas? Terima kasih ya. Belum. Kelamaan ya. Nanti datar dikiranya Mas. Mungkin apa ya? Berharapnya yang datang tuh justru bisa semakin mengenali dirinya. Karena kalau udah mengenali diri tuh bisa improvement dalam hidup, lebih tahu dan jelas seperti apa gitu. Nah di sini tuh saya hanya karya-karya saya tuh memfasilitasi dari segi makna dan literasinya itu ke arah situ sebenarnya. Jadi waktu datang coba perhatiin si tulisannya, kurasinya Mbak Citra, lalu setiap judul dan ada
sedikit keterangannya di situ sambil lihat visualnya. Semoga harapan saya waktu datang bisa rehat, kasih diri sendiri tuh jeda sampai bisa mengenali diri lebih dalam gitu. Seperti itu. Oke, Mas. Tapi juga kalau misalnya datang ke sana terus, ya ini yang sering terjadi di pameran-pameran seni rupa, Mbak ya, Mas ya. Datang terus ambil foto di situ, foto bareng. Itu apakah itu sebenarnya juga satu bagian dari mengenali diri sendiri itu juga, atau ya nggak apa-apa sih gitu. Iya, nggak apa-apa. Silahkan dinikmati, dan siapa tahu emang bakatnya jadi model mungkin. Iya, dari situ ya. Boleh. Oke. Nah, apa nih Mbak pamerannya? Sampai kapan nih Mbak? Kayaknya udah mulai kemarin, udah pembukaan kemarin ya. Iya, kita open nih hari Sabtu kemarin. Ya. Dan pameran akan berlangsung sampai tanggal 2 Juni 2023. Dan galeri bisa diakses setiap hari. Dari Senin sampai Minggu kita buka dari jam 11 sampai jam 7 malam. Dan ini katanya juga buat nongkrong juga oke Mbak ya, ini galeri Mbak ya. Oh ya, kita juga ada coffee shop dan juga menjual makanan-makanan kecil. Jadi setelah berkeliling melihat karya, mungkin bisa melihat karya dari jauh karena kita temboknya kaca. Jadi kita bisa duduk sambil minum kopi atau misalnya beli makanan sambil tetap melihat karya-karya yang ada di dalam. Nah, itu Sobat Fox, kalau misalnya juga sambil ngobrolin tadi hasil pamerannya yang udah dilihat bareng sama teman gitu kan ya. Kontemplasi diri itu kan bisa mungkin kenalan atau ngobrol sama teman kan ya, akhirnya gitu ya. Jadi Sobat Fox sambil nikmati pameran, sambil nongkrong, sambil mungkin ngopi, sambil nyuri. Tadi sampai berapa Mbak? Jam 9 malam? Sampai jam 7. 7 malam ya? Iya. Masih bisa lah kayaknya nyuri-nyuri di Lave Gallery gitu ya. Iya. Sambil itu tadi santai bareng teman-teman. Oke Sobat Fox, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir Mas John, Mbak Citra, buat penutup kita kali ini. Apa ya? Datang aja ke pameran kalau gitu ya, biar menemukan apa tadi yang sudah kita obrolkan. Iya, betul. Dalam bentuk karya, bisa menikmati satu pengalaman seni juga pastinya di Lave Gallery ini. Terima kasih Mbak Citra, terima kasih Mas John Terima kasih. Terima sudah kasih datang juga. ke Fox Radio Jogja di Let's Talk With. Dan Sobat Fox, Let's Talk With John Raymond dan Citra Pratiwi selesai sampai di sini. Tetap dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus.